Hey yo everybody, welcome back to another episode of Artisan Podcast. Oke, So, kita Artisan, hari ini adalah episode ke-10 dari Artisan Podcast. Jadi kita pakai baju couple. belakangnya dong. Live up your life. Oke, nggak terasa udah 10 kali. Nggak terasa banget, Ca. Kita cuap-cuap di depan Artisan semua. Dan untuk merayakan achievement kita sampai di episode 10, kita punya special guest yang pastinya bakalan bikin Artisan semua mendapatkan insight dan pengetahuan baru. Betul. Sangat bermanfaat bagi nusa bangsa. dan Wah, agama. gila sih, tepuk tangan dulu kali ya. Bersama Akang Ali Tranghanda. Belum ada kan yang pakai itu? Belum ada. Belum. Bersama Akang Ali Tranghanda, betul. Mungkin biasanya kita request untuk nyebutin hobi dan juga Instagramnya. Silakan, Kang Ali. Instagramnya saya Ali Tranghanda, Ali sama Tranghanda. Ali Tranghanda Official. Ali Betul. Ya. Bisa Ada dua dilihat ya, nih. ada dua ya. Hobinya semua juga hobi ya. Wis, Apa yang tuh? paling Pokoknya yang paling enak-enak hobi ya apa ya? Saya jalan-jalan, jalan-jalan, traveling. Traveler berarti ya, Traveling. betul. makan. Makan. Kalau udah makan jangan lupa tidur juga. Jadi ya nikmati hidup lah. Nikmati hidup ya. Betul, santuy aja, santuy. Santuy aja. Kang Ali kelihatannya seger banget Iya ya. nih, Padahal nih saya sering kepoin Instagramnya Kang Ali. Oh, kenapa jadi akrab ya Akang-akang? Kang Ali bener. Sebagai Kayak, seorang apa, Ca? iya. Property expert. Wis. Betul. Ngomongnya harus kayak gitu ya. Property expert. Property expert. Yes, from Indonesia Property Watch. Indonesia Property World. Iya. Kayak sering banget, jam terbangnya tuh tinggi banget. Jadi kan setiap Kang Ali mau ada webinar, Yes. ada kelas atau Oh, apa udah terbiasa pakai Kang Ali ya? Udah, Oh, iya, udah. silakan. Enak. udah luwes bun. Iya. Oke. Iya bun gitu. Selalu di up tuh di Instagram Yes. itu tuh sehari aku bisa ngeliat tuh kayak 2-3 session. Tapi Wow. kayaknya di sini kelihatan Seger-seger segar merona kayak Beda ya. tomat. Beda ya. Iya. Iya. Ya lebih milenial ini. Lebih milenial ini. Hawanya udah hawa milenial. Rahasianya apa Nah, Kang itu. Ali? Rahasia apa nih, awet muda atau Iya, apa? sebagai yang lebih kakak Ah. ya kan, lebih kakak dari kita, tapi kok Rahasia. lebih seger padahal jam terbangnya Untuk lebih tetap tinggi. dinamis di yang saat bener pandemi kali ya. ini. Udah tua ini sebetulnya. Cuma gini, kalau kita tuh sebetulnya kan pokoknya enggak lelah beraktivitas ya. Yes. Fisik dan apa namanya? Pikiran. Pikiran juga. Ya tiap hari tuh mikir sebetulnya kan. Iya. Apa aja dipikirin deh. Iya, ya kan? Bener. Iya, kalau enggak tuh malah gini, kalau saya kalau enggak kerja aja ya itu lemes loh. Oh, oke. Biasa gitu ya, kalau nggak aktivitas, nggak mikir, itu lemas. Oke. Ya, jadi ya kayak gitulah. Sebagai kaum rebahan aku merasa gagal. Nggak sama kok, saya juga suka rebahan. Oh, tapi Sabtu dan Minggu, Ca. Kamu Iya. tiap hari ya? Tapi konsepnya lah. Berarti kuncinya adalah tetap beraktivitas Iya. dan dinamis ya. Oke Ngomong-ngomong Pak Ali, nih. karena saya ingin menjadi produktif. Yes. Saya harus belajar dulu dong Bener. menjadi produktif. Sebagai seorang property expert dari Indonesian Property Watch, nah kita akan langsung mulai nih ke pertanyaan-pertanyaan yang crunchy. Silakan Mas Agi. Menurut Mas Agi aja Kang yang nanya. Ali Ini nih, serius ya, serius nih, ya? oh mungkin Serius. udah mulai serius ya? seriusan kali ya. Kan Oke. tadi kan kita ngomongin tentang let it flow kan. Oke. Iya. Kita bisa searching apa aja dari rumah sekarang. Nah, kalau menurut Kang Ali sendiri nih, kalau ngomongin tentang kondisi pasar properti saat ini itu kira-kira menurut Kang Ali kayak gimana? Nah, properti kan saat ini kan challenging ya. Challenging nih ya. Challenging itu di satu sisi ini kan sih kayak zero sum game gitu. Zero Iya. sum. Kalau kita bicara ada yang jatuh, ada yang melambat, iya. Tapi di sisi lain ada juga sektor yang naik gitu. Oh. Jadi ya semua tuh seimbang, balance kan. Ini alam tuh luar biasa. Wis. Ini udah filosofi alam kan luar biasa. Jadi kalau properti itu kan gini, daya beli masih ada. Masih ada deh beli. Oke. Ya, daya beli masih ada. Kalau saya tuh survei dari Indonesian Property Watch itu kan kita lihat sebetulnya yang beli itu masih ada. Oh. Oh. Ya, anomali dengan ekonomi. Jadi Even Iya though juga ya. di kondisi ekonomi Betul, yang dikatakan betul, resesi, dinyatakan resesi, tapi masih ada. Kan gini, misalkan nih agak ilmiah statistik dikit ya. Oke, Asik, it's asik. okay. Oh, boleh, boleh. Iya, saya Di suka. triwulan 1 itu kan properti anjlok. betul. Iya. Kemudian Oh, di ini ya. Q2
triwulan 2 itu quarter 2 itu properti naik lagi almost double. Ini lucu kan ya? Iya. Lucu nih. Jadi quarter Jatuh. 1 itu from January to March berarti ya. Oke, itu benar-benar drop karena mungkin psikologi masyarakat juga panik ya dalam menyikapi ini. Dan the first 3 satu months. panik, yang kedua itu lebih ke pengetatan PSBB. Iya benar-benar align ya. Betul. Jadi gini, kita lihat tuh ada hubungannya ketika diketatkan PSBB itu kan properti itu meskipun ada yang bilang adapting migrasi ke digital segala macam, orang kan nggak bisa beli sebetulnya. Dia beli itu kalau dia bisa ngeliat fisik gitu ya. Dia dapat informasi nih, oke. Big investment. Dia mau ngeliat bagus, tapi ketika dia beli dia harus ke marketing gallery atau lihat secara fisik. Dia feel-nya gimana gitu kan. Properti selalu kayak gitu. Jadi ketika diketatkan, ya dia hanya ngeliat aja tapi belum beli. Iya. Ya. Benar. Tapi ketika dilonggarkan bulan Juni atau Maret gitu akhir ya. Iya, Juni. Kurang lebih lah gitu ya. Juni. Nah, itu tadi saya bilang naik lagi properti. Nah, ini ada apa? Karena ternyata udah dilonggarkan PSBB, banyak yang datang ke marketing gallery dan terjadi transaksi. So itu memang nature dari pasar properti ya. Jadi memang nggak bisa hanya dihajar digital ngelihat, tapi memang tetap harus ada balancing. Digital itu untuk entry point pertama ya untuk memperluas coverage gitu kan. Tapi untuk dia beli belum tentu. Jadi ini memang nggak di Indonesia aja, di luar itu kayak gitu kan. Dia nggak bisa lah. Mau semaju apapun berarti ya. Betul. Tidak bisa 100% digital. Nggak bisa. Kalau e-commerce saya bisa kan sabun apa kayak peralatan itu kan bisa ya, kalau lebih sama lah gitu kan. Tapi kalau properti kan dia mesti lihat materialnya, fisiknya, desainnya, kawasan sekitarnya, betul, nggak bisa hanya ini gitu. Classical approach. Wow, itulah bahasanya. Iya, jadi mesti datang, mesti ngeliat. Oke. Gak kayak gue beli baju Shopee 25.000 gitu kan, pas datang, ya Allah jelek banget, jadi keset. Nggak bisa. Oke, talking about property. Kita sering banget mendengar istilah yang namanya sunrise property. Dan banyak juga orang-orang awam sebenarnya, mungkin dari calon pembeli atau orang yang sebenarnya sedang mencari properti itu sunrise menanyakan istilah sunrise property. LRTizen juga penasaran pasti kan? Yes, tapi kayak kita belum tahu what is the real definition of the sunrise property dan kenapa istilah ini tuh sangat penting untuk digunakan dan untuk calon pembeli untuk mengerti what is the real sunrise property. Ciri-ciri apa gini, gitu. Ya kalau kita bicara sunrise property itu sangat penting buat si investor ya. Khususnya investor. Tapi artinya gini, si end user pun dia beli ketika harga propertinya naik kan itu bagus juga gitu. Beneficial dia beli, juga buat dia tapi kan. Yang penting itu kalau kita bicara sunrise property lebih ke investor, investment value gitu ya. Jadi kalau wilayah-wilayah yang kita lihat pertumbuhannya ekonominya mulai. Jadi gini nih, kalau kita bicara ini agak kompleks. Gak apa-apa. Jadi kalau kita bicara properti itu kan sebetulnya jangan beli di satu wilayah yang harganya yang wilayahnya udah berkembang. Oh, gitu. Udah berkembang pesat. Karena itu pasti harganya tinggi. Dari awalnya sudah tinggi. Nah, jadi kita lihat wilayah-wilayah yang akan naik. Karena sunrise gitu ya. Sunrise itu kan matahari lagi mau terbit. Nah, pas mau terbitnya kemana? Itu kan tadi pertumbuhan ekonomi wilayah. Terus kita lihat arah perkembangan wilayahnya kemana ke satu wilayah itu banyak lah aspeknya. Satu lagi yang penting masalah infrastruktur. Infrastruktur itu tidak hanya tol, bisa terhubung dengan aksesibilitas lain, misalkan jalur LRT, MRT. Relate. Betul, itu yang membuat satu wilayah naik value-nya. Itu. So tadi kan Akang hampir kepleset. Akang kan bilang ini adalah suatu hal yang kompleks gitu. Tapi sebelum kita milih properti kan nggak mungkin dong kita akan buat kajian studi dulu ya. Dari mulai bener dong. Dari mulai perekonomiannya, dari mulai infrastrukturnya kan kita bukan cenayang Akang gitu kan. Dan data di kita kan susah. Betul. Dan banyak juga yang belum valid gitu. Nah, sebagai orang awam itu apa sih ciri-ciri yang bisa kita lihat? Makanya ikuti
Instagram saya. Wah, bener. Di apa Kang? Sekali lagi diulang nggak apa Kang? Di @alitranghanda. @alitranghanda. Ali Tranghanda Teman-teman official. yang ingin tahu jangan lupa untuk follow Instagram Kang Ali. Oke, kira-kira gimana Ini tuh, kan Kang? untuk yang awam yang yang belum Betul. terbiasa ngelihat Belum gitu ya, terbiasa melihat. Iya, karena kan juga kita millennials gitu. Ya, Kita yang supaya pasti praktis-praktis aja kelihatan dari kok Iya. pembangunan jalan tol. Kita lihat Oke. ya. Kalau sebenarnya banyak informasi di mana-mana banyak kok. Jadi misalkan jalan tol ini exitnya mau kemana? Biasa di exit itu akan naik. Ya, termasuk simpul-simpul tadi saya bilang apa MRT, Oke. LRT itu pasti di simpul-simpulnya itu pasti akan Ya, naik, interchange pasti gitu akan kan. naik. Jadi itu yang sebetulnya yang gampang kok dilihatnya kan. Oh nanti akan ada sini titik sini nih, berarti bisa akan naik. Oke. Satu simpul akan dibuat exit akan naik. Ah. Itu yang awal ya. Yang kedua kita lihat juga pembangunan di sana itu mulai masif nggak? Oh, oke. Jadi kalau satu wilayah yang nggak ada pembangunan sama sekali, itu hati-hati. Oh. Tiba-tiba dia sendiri gitu tinggi Iya, gitu. satu tapi nggak ada yang lain juga. Tapi kalau udah satu, ada dua, tiga, berarti itu daerah itu memang Dinamis. sunrise property. Dinamis. Gitu. Ya kalau properti kan Nomor gini, dua. ada yang bilang, Pak saya mau beli properti tapi yang nggak macet. Saya bilang apa iya gitu. Malah yang macet itu yang secara komersial bagus. Oh, oke. Betul, jangan salah ya. Lu mau macet mau nggak macet tuh mau gimana? Kalau berarti ya nggak naik gitu. Iya, iya betul. Nggak apa-apa sih. Iya. Bener juga Kalau dia ya. memang pakai untuk diri dia sendiri ya udah. Ya nggak apa-apa sih. Bener. Jadi kayak awam gue. Kok gue merasa awam ya? Iya, ya kita Iya. memang awam Oh, iya di sih, sini. bener. Kita Ya belum kadang-kadang follow itu Instagram kita nggak ini kan nggak ngeh gitu kan. Nggak ngeh sih, bener, Kang, bener. Betul. Saya selalu bilang udah jangan yang sepi-sepi. Komersial mau beli ruko mau beli komersial ya yang rame dong. Kalau sepi-sepi Iya, siapa datang ke kita? Benar. Iya. Yang ketiga kan? Apa tadi ketiga tadi? Yang kan tadi Kita kedua. sama kan tadi pertama. Pertama apa tuh? Oh, Pertama infrastruktur. Infrastruktur. Terus yang kedua adalah Apa tadi ya? Yang kedua pertumbuhan itu ekonomi. pertumbuhan ekonomi. Terus ya pembangunan tadi. Pembangunan. yang Pembangunan. Oke, Kalau jadi pertumbuhan ya. ekonomi memang mesti ngelihat data lah ya. Ya, Itu oke data sih. pertumbuhan ekonomi satu wilayah itu kalau lebih tinggi dari wilayah lain, biasanya itu ada kemungkinan dia ya secara ekonomi itu naik Oke. gitu di situ gitu. Ah, Oke. Oke. So, kalau kita bisa sum up nih, tadi kan ada 3 tuh, infrastructure, terus habis itu pembangunan sekitar, yang ketiga adalah Pertumbuhan ekonomi. Kalau dari saya nih orang awam yang Awam lagi ya? Iya, awam banget ini. Si awam banget ini yang bisa kita lihat secara real evidence, secara obvious. Oke lah kalau misalkan pertumbuhan sekitar, cuman kan kita nggak tahu tuh nanti akan kontinuitasnya seperti apa iya properti-properti yang dikembangkan di situ. Tapi kalau sudah bicara infrastructure itu pasti adalah proyek pemerintah gitu kan, Betul. which is lebih menjanjikan, lebih, Betul. Lebih pasti pasti nggak sih? gitu kan. Iya. Betul. So itu very very important berarti kan Oh iya untuk pasti. Jadi gini, kalau tadi kan betul. Jadi kalau infrastruktur ada kadang-kadang kan rencananya berapa nggak tahu kapan dibangun. Betul. Ah. Tapi sekali dibangun semestinya sih dia akan sampai finish Pasti sampai selesai, jadi pasti gitu jadi ya. kan. Kalau tidak ada yang force major segala macam lah ya kan. Tapi itu pasti jadi. Yang kedua tadi masalah pembangunan pun tidak hanya pengembangnya siapa gitu. Oh iya. Jangan hanya benar. masuk tapi pengembangnya nggak jelas gitu ya. Ah. Kan banyak juga kasus gitu kan. Benar-benar. Iya. Satu wilayah masuk tapi kemudian nggak jadi. Iya, gitu, and atau it's jadi the problem kosong. karena kadang masyarakat juga nggak tahu mana pengembang yang trusty, mana yang Betul. enggak. Kalau gitu kita lihat kan. makanya itu brand pengembang itu penting. Jadi ketika satu lokasi itu ada brand pengembang yang masuk, pengembang besar ya. Pengembang besar itu relatif dia jaga nama gitu ya. Oke. Dia nggak akan Reputasi. Iya, pasti ya. Terus yang BUMN ya, BUMN udah pasti dibangun. Ya gitu percayalah kalau BUMN itu pasti Percayalah. dibangun lah. Percayalah LRT Zen. Nah. Kok ngantuk? Oh iya ini di LRT ya. Oh iya. Ya pas lah ini pas. Nanti bisa ada promosi saya. Iya, oke. LRT Zen, Iya, LRT. saya baru nggak juga ini. Saya lagi ngomong di LRT Zen. Oke. Kita natural banget penyamarannya ya. Awam nggak tahu kita. Ada hal yang menarik lagi sih Pak. Kang, selain sunrise property. Jadi kalau kita lihat ternyata ada satu keyword juga yang lagi banyak diomongin sama orang, yaitu transit oriented development TOD atau ya. TOD, ya TOD.
Kira-kira nih Kang, kalau prospek sebuah properti yang ada di kawasan TOD itu kayak apa ya ke depannya? Ya, sebenarnya gini, kalau kita lihat kota-kota besar lain pun ya di dunia, Di gitu. dunia. Di dunia bukan Indonesia aja. Di dunia. Kalau di Indonesia kan baru mulai ya konsep-konsep TOD itu. Tapi kalau ini bukan saya yang bilang nih, dari Asian Development Bank. Oh, wow. Dia bilang kalau properti yang dibangun di TOD. Dengan konsepnya transit oriented development itu dia kemungkinan naik 30%. Oh. Itu dari research Manila Bangkok. Oh, so it's a good thing for the investor too. Betul. Ya, itu kan investor mesti tahu juga ya. Betul. 30% itu pasti dia kan gini ya. Kenapa satu properti itu di yang kawasan TOD ini akan naik? Karena dia secara produktivitas lebih efisien juga, lebih tingkat produktivitas lebih tinggi ya. Karena dia tidak perlu waktu terlalu lama untuk tempuh ya kan. Dia langsung ada simpul-simpul transit di sana, pakai LRT, MRT dan segala macam. Dan kalau kita udah terbiasa di TOD pun dari sisi cost efisiensi kan. Betul. Di saya lupa angka persisnya, tapi di Singapura itu yang mungkin the best TOD lah sana. Ya. Di sana itu cost buat transport itu hanya 4,6% dari income. Bener nggak, Cak? Betul. Sebagai yang pernah merasakan di Singapura ya. Betul. Ya itulah. Jadi itu 4,6%. Kalau di Indonesia itu masih di 23%. Karena belum terintegrasi semua. Kontras ya, Bang? Oh iya, Kang. Kok jadi Bang? Betul. Kontras kita belum terintegrasi semua. Kalau di sana itu kan satu gini ya, ini agak teknis dikit. Gak apa-apa, Kang. Agak teknis tapi kita agak sersan lah. Asik. TOD itu dalam konsep TOD itu dalam 800 meter itu, dia ketika keluar dari satu transit, dia mesti ada moda transit lain. Jadi connect ya. Connect. Nah, jadi kita bukan belum. hanya satu. Betul. Yang udah connect yang paling lengkap itu di HI ya. HI. Oh, ya, itu udah semua connect kan, ada busway, terus kereta api juga bandara, kereta MRT. bandara. Nah itu. Jadi setelah dia keluar langsung busway, dia lebih efisien. That's a good interchange sih, betul. Karena ada yang bilang itu ada TOD, ada TAD. TAD kan? Transit Oriented Development, ada Transit Adjacent Development. Jadi yang berdekatan. Aku nggak tahu TAD, Kak. Jadi jangan jadi sekarang itu kan, ini TOD, tapi ternyata bukan TOD, dia TAD. Nah, itu juga yang mau saya tanyakan, karena kan sekarang tuh banyak banget. Menarik. Kalau misalkan narik. Gini. Iya. Oke. Lanjut, Kang. Iya, di misalkan kita lihat baliho-baliho gitu ya. Sekarang itu banyak banget kawasan perumahan yang claiming dirinya as a TOD. Nah, itu yang mungkin perlu di-educate really well gitu, karena orang-orang kan dengan gimana tanggapannya nih ya? Kayak tadi kan menggiurkan kan TOD bisa naik 30%. Nah, terus orang berbondong-bondong nih, semua yang ada brandingannya TOD. Maka ini masalah edukasi, kita mesti sosialisasi lah. Memang kadang-kadang kan gitu kan, ini dekat dengan TOD, jauh sedekat apa gitu kan. Karena memang ini juga hal baru kan, seperti yang Kang Ali bilang di Indonesia. Memang kalau secara ini kan kita kalau ngomong strategi marketing masing-masing kan kita nggak bisa sah aja gitu. Jadi bilang apa segala macam. Nah ini yang sebagai konsumen itu mesti agak waspada. Betul. Kita mesti melihat apakah betul itu tuh konsepnya TOD. Jangan sampai ketika dia beli rumah, beli hunian dekatnya ternyata ke depan itu mesti pakai ojol. Betul. Ojol 15.000 belah 30.000. Sama aja ya kan? Dia masih nyicil. Ketika masih nyicil, dia macet di sini macet sini udah. Sama. Iya, jadi memang hati-hatilah ini kan. Kita semua juga mesti concern jangan sampai ini kita bukan tertipu sih. Diakali oleh marketing gitu ya. Agak sedikit menohok gitu kan. Diakali oleh marketing. Ketawa dong. Yang marketing diam, yang marketing diam. Gini. Berarti gini, Kang, supaya nih LRTizen semua tidak diakali oleh siapapun itu ya. Lebih ke supaya LRTizen bisa memilih properti. Wah, pinter. Aku anak bahasa lah. TOD yang benar-benar TOD. Kira-kira pokoknya dalam waktu dalam jarak tempuh 800 meter itu dia mesti udah dapat moda transportasi. Oke, itu satu ya. Kemudian kalau kita bicara TOD lagi pasti yang semua kedua, itu nggak hanya dia tinggal di sana. Pasti ada pusat aktivitas di sana. Ada pusat aktivitas. Dan semua tuh vertikal biasa.
Ya, jadi semakin satu TOD itu vertikal semua karena itu buat mengoptimalisasi lahan. Jadi lebih I see. optimal lahannya. Betul. Dan gitu. juga untuk membantu calon penghuni supaya walking distance-nya nggak terlalu Itu, jauh kan? itu, Iya betul, kan? betul. Heeh. Oke. Jadi Saya nanti bisanya malah- bahasa awam, Kang. Iya. Nah, itu tolong diterjemahkan secara awam. Bahasa awamnya ada di sini. Iya, soalnya gini, kalau kita lihat Iya, konsep benar, di benar. luar negeri kan gini juga ya. Kalau TOD itu dia malah bukan buat tinggal kemudian dia ke kantor, enggak juga ternyata. Bener. Dia malah sekarang tuh banyak yang dia tinggal di rumah ya dia kerja di situ. Oh. Gitu kan? Ini work from home gitu Oh, kan. iya, iya, Nanti iya, udah iya. dia mulai terbiasa nih. 1 tahun juga mungkin saya nggak tahu ini akan berlanjut nih work from home karena saat ini kan Sepertinya banyak gitu ya, Kang? Iya kan? Iya, Jadi banyak pengusaha yang bilang juga ini lumayan juga ya boleh juga. Efisien juga ya. Efisien juga kan? Bonafit juga nih. Nah, Gak bayar AC. betul. Nanti jadi satu TOD itu dia ada komersial, dia kerja di sana, tapi yang simpul-simpul transportasi ini kalau dia ada meeting yang butuh tatap muka, dia akan pakai itu. Jadi bukan hanya saat itu tidak hanya nanti misalkan, oke saya mau ke kantor pakai itu bolak-balik enggak juga itu. Jadi udah mulai ada Kerja perubahan, juga ya. malah dia kerja di situ, tinggal di sana, malah dia kalau ada meeting dia pakai itu. Malah jadi destinasi juga kan? Iya, benar. Nanti Betul, kita meeting di sini aja deh, ya dia pakai itu ke sana. Oh, oke. Jadi memang luas lah kalau kita mengerti TOD itu Maknanya luas lah. luas. Pokoknya itu membuat satu membuat lebih efisien lah. Ya efisien. Dan dari Iya. cost efisiensi juga kan. Ya sih. It's leading to a new lifestyle, isn't it? Betul, Iya, betul. benar. Betul, itu pasti akan ke sana semua. Ya. Kita emang semuanya udah ada dan terintegrate, pasti orang juga punya pola pikir baru kan. Betul. Pola betul. pikir connecting life mungkin. Pas banget. Iya, emang suka pakai yang pas-pas gitu. Kita sampai di segmen 3 kata. Sebutkan 3 kata yang pertama kali terbesit oleh Kang Ali. Jangan ketawa, Kang. Oke. Pura-pura terkejut ya. Ketika seseorang menyebutkan kata sunrise property. Ini buka-buka aja kan ya. Iya. Buka kaget saya. Oh. Prospek. Prospek. Ya, investasi. Investasi. Cepat. Capital gain. Capital gain. Apa tuh? Mengapa? Mengapa Kang Ali pilih kata prospek sebagai kata yang sunrise property banget? Tadi kan siapa lupa tadi kan prospek. Prospek, Investasi, ya kan? Capital gain. Capital gain. Nah, Kenapa prospek? Iya, Kang. Ini. Iya. Kalau kenapa saya bilang prospek karena semua intinya dari investasi itu prospek. Ya. Kalau kita bicara properti ataupun apapun itu yang bicara investasi, itu pasti dia akan bernilai kalau si properti ini ada prospek. Ada prospek. Kalau nggak ada I prospek, see. mau investasi apapun ya berarti rugi dong. Tapi kalau di satu lokasi itu prospeknya bagus, artinya secara investasi itu udah bisa aman. Ya. Maksudnya kayak daerahnya jadi. Nah tadi iya, syarat iya, kan betul. belum ya tadi. Oh, belum, Kan belum. ini kalau kita ngomong sunrise property kan. Iya, benar. Kalau saya ngomong sunrise property artinya di sana akan ada prospek. Di sana Ya. ada. Prospek itu Ada kan tadi hal baik yang akan ada terjadi. hal akan terjadi dan itu Betul. akan mengalami kalau prospek pun pasti naik. Ya. Jadi saya melihat tuh nanti kalau ada sunrise property di sana artinya prospeknya pasti akan semakin ke depan itu semakin Entah meningkat. kawasannya semakin ramai, Betul. entah nanti sekitarnya tumbuh juga yang Betul. lainnya. That's what we call prospect, baby. Betul. Awam banget. Tak terasa. Itu kata-kata kamu ya. Tak terasa. Iya. Kita sudah sampai di akhir segmen. Iya nih Kang, udah Iya sampai di akhir dong. segmen. Udah ya? Udah. Sebagai akang-akang kita bersama, boleh dong Kang Ali bagi tips and triknya buat LRTzen yang rata-rata itu milenial dan saat ini tuh sedang cari properti. It might be their first property, so milenial it's ya. a lot things to Think. Oke, kalau gitu To do. to To think. yeah. thing to do. To think and to do. A lot of things to think. Milenial. Milenial Saya dulu Kang. sih pernah milenial sebetulnya. Pernah Semua ya? orang pernah milenial. Sekarang Betul, kolonial kali. Kolonial. ada. Sekarang tuh selenial. Selenial, bener Setelah itu. milenial. Impressive. Gini, kalau milenial itu malah sebelum kesana nih ya, ini Sebelum ada kesana. pada menarik nih sebetulnya. Saat pandemi ini sebetulnya kan yang milenials itu sebetulnya lebih hemat. Betul ya? Iya Nggak Kang. jarang traveling lagi, coffeeing juga jarang, ngopi-ngopi, Tapi Lagi saya juga. GoFood terus. GoFood terus ya. Iya. Ya, itu problemnya. Dalam situ. Ya lo masalah lo. Tapi ternyata itu ada saat pandemi ini dia bisa hemat sebulan itu kalau lebih 1,5 juta loh. 1 sampai 1,5 juta. Artinya apa? Milenial ini mesti berpikir mulai melek properti.
mulai properti. Kadang-kadang kan kita memang kepikirannya nanti setelah harganya udah ketinggian kita baru mulai properti, ternyata kita belum punya properti gitu kan. Jangan nyesel belakangan. Tapi yang ini ya, saya selalu bilang ke milenial, kalau beli properti itu harus dipaksa. Tapi jangan memaksakan. Harus dipaksa tapi jangan memaksakan. Kalau misalkan nggak ada uang yang betul-betul ya jangan maksakan, stres juga nanti kan. Iya, Cicilan betul. segala. Tapi kalau misalkan ada ya tadi kan bisa ada dihemat segala macam, itu udah mulai properti. Nah, masalah uang muka gitu kan. Susah nih. Betul. Saya dulu ingat rumah pertama saya itu minjem Untuk uang mukanya. minjem ke IMF. Wow. Itu ibu mertua and family. Oke. Jadi Terlalu tinggi ekspektasi saya kan. Oke. ya, Ibu mertua family. jadi mau tidak mau karena saya belum punya tabungan, simple kan. Jadi saya gimana? Saya ke saudara, ke orang tua lagi, ke orang tua. Ke orang tua Iya, deh, betul. orang tua. Saya mau beli ini nih, saya bilang kan. Tolong bisa nggak di uang mukanya dibantu? Karena kan uang muka kan dulu kan belum ada DP 0 segala macam, belum ada. Kan dulu masih Ada promo. Ya, Pokoknya uang muka gede lah Gede, gitu nah. ya kan. Saya bilang ya udah mau nggak mau kalau memang orang tua mampu gitu ya kita minta dulu. Mau nggak mau soalnya. Karena nggak akan kekejar. Kalau kita nunggu pun nggak kekejar dulu kan. Oh, benar sih. Dan itu salah keuntungannya itu kita pinjam sama orang tua itu tuh soft loan seumur hidup. Iya. Jadi sampai sekarang ini saya belum lunas. soft loan semua. Iya. Karena kenapa? Ada seumur hidup. Iya, karena saya bilang, "Pak, ini deh saya kembaliin, udah nggak usah lu pakai dulu lah." Kan gitu kan? Tipikal. Jadi Bener. semua orang timur gitu ya, orang Iya, tua gitu orang kan, ya timur udahlah. gitu. Jadi saya sebagai orang tua saya mikir juga, wah kalau kayak saya ini kalau ada anak 3, saya 3 nih. Minimal 3. Iya. Kalau udah 6 bagus, 2 saya. Artinya orang tua udah berpikir seperti itu, Iya. ya. Iya. Nah, ya itulah, dia mesti berpikir gitu juga. Jadi dipaksa itu kayak gitu, mau gimana pun yang halal gitu ya. Yang halal, Cari ya. pinjaman segala macam yang tidak membebani, tapi kalau memang nggak mampu jangan dipaksa. Oh, oke. Selalu bilang kan, saya nggak bilang milenial harus beli rumah juga, tapi kalau memang nggak mampu jangan dipaksa. Itu pasti stres kok. Iya, Dan jangan beli pun jangan melihat itu harganya murah nih gitu. Ya. Saya ada rumah 200 jutaan. Tapi kerjanya Jakarta, tapi rumah 200 jutaan tuh dia mampu 200 jutaan. Cicilan misalnya 2 juta, 1,5 juta. Tapi jauhnya jauh banget gitu. Wah. Yang tadi saya bilang tuh, ke ojol, ke betul. jauh, itu pasti nggak produktif nantinya. Dan Lebih baik jangan. costnya lebih ini ya. Iya, costnya dia malah dapat lebih tinggi. murah tapi dia cost Betul. transportnya Tinggi. Operational monthly-nya itu, Iya, itu tuh. akan tinggi. Belum dia cicilan. Ya itu akan stres lah, jangan lah gitu ya. Kalau memang masih kos ya kos-kosannya nggak masalah kan. Tapi di samping ngumpul. Ah. Dan kalau bisa ya cepat-cepat nikah. It's Kalau nikah Unik itu bisa nih. double income. kok aku berasa Kalau itu yang gajinya maksudnya. 7,5 juta sendiri capek kan. Iya, benar. Tapi ketika digabungin joint income, double income jadi 15 juta. Bener. 15 juta berarti bisa beli rumah 5 juta, beli 500 juta bisa kebeli. Nyicilnya bareng-bareng. Cicinya bareng-bareng. Oh, Jadi lebih nggak capek. itu Ah, alasan kalau- teman-teman aku pada menikah muda. Lucu sih. Iya, Baru bener-bener. tahu. Ini kan logik Nggak ya. kepikiran. Iya, soalnya tapi jangan nikah dulu. Nikah Iya. dulu. Kalau kadang-kadang ada juga yang pacaran kemudian dia nyicil sama-sama udah putus bingung. Iya, benar. Banyak Kamu terjadi kayak dapat gitu. ruang tamunya. Kamar mandi setengah-setengah. Iya. Tapi itu Sulit. tips-tips yang ringan lah. Yang Tapi itu ringan, tetap ya. sebetulnya bisa jadi pemikiran milenial kan. Iya. Betul. Bener sih. Betul. Harus Dipaksa tapi jangan memaksakan. Aku merasa tertohok, Kak. Bener deh, dari tadi yang bagian terakhir gue nyesel nanyanya, tahu Bener gak juga. sih? Aduh, thank you Kang Terima Ali. kasih banyak. Terima Thank kasih you untuk juga. insight-nya yang ternyata tidak terlalu kompleks ya. Kita orang-orang awam bisa paham. Tapi yang paling penting adalah kita harus melek properti Betul. sedari dini. So LRTZen, as long as you are millennial, jangan pikir bahwa nanti. Betul. Kita harus mulai at least research dan belajar dari mulai sekarang karena hari Senin harga naik. Ini kok kepencet dua-duanya ya? So LRTZen, gak kerasa that's the end of our 10th episode. See you on another episode of LRTZen Podcast, and don't forget to Live up your life.